Oke, jadi itu tadi pengantarnya sebentar terkait machine learning task regresi gitu ya. Dan eh, seperti yang sudah dibahas di materi sebelumnya, semua yang berkaitan dengan sains data dan machine learning itu dia semuanya sifatnya adalah belajar ya. Jadi kalau di sini ada machine learning, sorry, di sini ada machine learning. Machine learning adalah cabang artificial intelligence yang memungkinkan komputer belajar dari data. Jadi sekarang data itu adalah komoditas penting yang mensupport banyak hal gitu. Jadi kalau misalkan kita punya data pengamatan sesuatu yang sifatnya jangka panjang atau long term gitu ya. Misal kalau kalian punya tambak ya, kalau di TBBK berarti kita punya observasi tambak, kalian punya data pengamatan mungkin selama 10 tahun terakhir. Nah, setiap 10 tahun terakhir itu berarti datanya kan udah banyak banget tuh. Nah, kita bisa membuat uh, mesin learning ini belajar dari data untuk mencari pola tahunan gitu. Tahunan itu artinya apa? Kan setiap tahun berulang gitu ya. Mungkin akan ada pergeseran sedikit, tidak setiap tahun itu sama gitu. Tapi kita bisa melihat ada polanya gitu. Nah, pola yang muncul di data itu tidak selalu kelihatan oleh manusia secara langsung gitu. Makanya kita menggunakan machine learning sebagai tools untuk mensupport kita untuk mencari apa ya, keputusan tambahan ataupun mencari eh, bukti bahwa ada nih pola atau pattern tertentu di dalam data yang kita miliki, dan itu bisa kita pakai untuk membantu kita dalam menentukan sebuah keputusan. Jadi ujung-ujung akhirnya kita adalah seorang pengguna yang ingin mengambil sebuah keputusan, dan keputusan kita itu harus berdasarkan data. Jadi ketika kita ngambil keputusan nggak bisa kayak impulsif gitu ya. Karena apapun yang kita pilih, keputusan yang kita pilih pasti akan memiliki dampak. Tinggal kita posisinya sebagai apa, kita pasti punya tujuan tertentu. Misal kalau misalkan kalian sebagai petambak gitu ya. Petambak itu banyak hal yang perlu diputuskan. Misalkan kayak ikan yang mau apa ya, diternak, yang mau diternak itu apa, yang mau dibudidayakan itu apa gitu. Jenis ikannya apa. Itu bisa dilihat mungkin misalkan punya data setiap jenis ikan dalam 5 tahun terakhir, gimana harganya gitu ya. Nanti bisa memilih, oh ternyata ada varietas ikan-ikan tertentu yang harganya cenderung naik dalam 5 tahun terakhir, misalkan seperti itu. Nah itu kan berarti keputusannya bisa dilihat berdasarkan data. Nah dalam industri perikanan dan kelautan, machine learning tidak hanya digunakan untuk satu task saja gitu ya. Jadi machine learning yang kemarin kita bahas kan ada tiga setidaknya: klasifikasi, regresi, sama klasterisasi. Nah, eh, yang dipakai itu nggak cuma tiga aja, itu bisa banyak hal. Nah, machine learning sendiri secara konsep gitu ya, belajarnya itu sebenarnya dibagi menjadi eh, empat kalau nggak salah ya. Tapi yang saya bahas hanya dua. Jadi yang pertama ada supervised learning, ini yang kita bahas supervised learning. Yang kedua adalah unsupervised learning. Yang ketiga adalah semi supervised, ada yang namanya istilahnya semi supervised. Terus ada reinforced learning. Nah ini di sini yang kita bahas memang hanya dua ya, karena kalau dibahas semua kemungkinan waktunya tidak akan cukup, dan memang ini terlalu teknis untuk teman-teman yang kita fokusnya adalah menggunakan tools untuk mendukung kita gitu ya. Jadi kita akan bahas dua hal di sini. Nah, pertama ada supervised learning, di mana komputer atau mungkin nanti tools kita itu belajar dari data yang sudah ada label jawabannya. Maksudnya gimana ada label jawabannya? Kita tuh sudah punya data dan kita sudah tahu labelnya. Label itu bisa berupa nama, kategori, harga, angka gitu ya, itu label. Nah, untuk supervised learning sendiri ada dua task yang umumnya dilakukan. Yang pertama adalah klasifikasi.
Yang kedua adalah regresi. Klasifikasi adalah memisahkan data ke dalam kategori yang sudah ditentukan gitu ya. Jadi kita udah tahu kategorinya. Contoh, menentukan kualitas ekspor ikan tuna ke dalam grade gitu ya. Semua ikannya adalah ikan tuna, tapi ikan tuna sendiri mungkin punya grade atau punya kualitas tertentu gitu ya. Nah, bisa nggak sih melakukan klasifikasinya supaya nggak manual gitu ya? Misal kalau ikan tuna punya kriteria panjangnya sekian sentimeter sampai sekian sentimeter itu masuk grade apa, sekian sentimeter masuk grade apa. Nah, itu bisa dilakukan secara otomatis atau enggak gitu bisa selama kita sudah melatih model machine learning untuk melakukan klasifikasi. Mungkin tidak sesimpel dari panjang aja ya, mungkin bisa kita lihat dari uh, kesegaran ikan yang dilihat dari tekstur dari sisiknya ataupun ikannya, mata ikannya dan sejenisnya. Jadi faktornya banyak. Tapi kuncinya adalah kalau tas klasifikasi ini adalah memisahkan data ke dalam kategori yang sudah ditentukan. Jadi kategorinya memang udah ada. Itu nanti akan agak beda lagi dengan yang pengelompokan data atau yang clustering. Nah, yang kedua adalah regresi. Kalau di dalam klasifikasi, kategori ini sifatnya adalah label atau kelas. Kalau di dalam regresi, kita itu menebak suatu angka kontinu. Jadi nanti luarannya itu bukan sebuah kata ataupun label, tapi sebuah angka prediksi estimasi gitu. Jadi lebih ke estimasi ataupun kita ke estimasi sifatnya angka. Contoh, kita memprediksi berat udang berdasarkan umur tambak. Yang kita prediksi itu berat udangnya. Jadi kalau misalkan klasifikasi, kita nentuin jenis udangnya itu ada udang apa aja, misalkan bindu, fana, me, ataupun yang lain-lain gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan regresi dalam satu tambak, kita bisa menentukan, memperkirakan kira-kira kalau misalkan nanti umur tambak kita itu sekian bulan, udangnya harusnya normalnya itu bobotnya berapa gitu. Nah, itu regresi. Bobot ini adalah sifatnya regresi. Lalu yang selanjutnya ada eh, unsupervised learning gitu ya. Unsupervised learning di sini berarti program komputer itu nanti mencari hidden pattern atau pola tersembunyi gitu ya. Sehingga data yang kita miliki biasanya nggak ada labelnya. Jadi kayak kita cuma punya data pengamatan aja, tapi kita nggak tahu label datanya atau sesuatu yang ingin kita prediksi, kita cuma ingin cari tahu kemiripan polanya aja gitu. Nah, ini biasanya disebut sebagai clustering gitu ya. Kita nyebutnya sebagai clustering. Clustering itu berarti kita mengelompokkan sesuatu gitu ya. Kita kelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Misalkan kayak udang, ya sebenarnya kita juga bisa menggunakan, misal kayak di sini contoh kualitas ekspor ikan tuna grade A, grade B, grade C itu juga kita bisa uh, menggunakan pengelompokan gitu ya. Tapi kekurangannya dari pengelompokan itu kita cuma mengelompokkan aja, tapi kita nggak tahu sebenarnya dia tuh kelompok ini tuh kelompok yang apa. Karena pengelompokan itu hanya kita melihat kesamaan pola gitu. Jadi kurang cocok kalau kita untuk mendefinisikan suatu kategori. Jadi kalau pengelompokan ini sifatnya adalah polanya aja tersembunyi yang kita ingin cari tahu tanpa harus tahu labelnya apa. Sehingga ini cocok contohnya untuk mengelompokkan area penangkapan ikan berdasarkan kemiripan arus dan suhu. Misalkan kita punya apa namanya pengamatan muka laut ya, permukaan laut. Di situ punya datanya ada arus arus bawahnya sama suhu permukaannya gitu. Nah, di peta itu kita bisa lihat mungkin dalam bentuk grid gitu ya. Mungkin petanya bisa dibuat grid. Nah, nanti di dalam setiap grid itu punya punya pola-pola tersendiri sendiri. Misalkan beberapa grid itu, misalkan di sini dia polanya adalah suhunya tinggi, arusnya arusnya tidak terlalu cepat, misalkan seperti itu. Nah, nanti itu bisa ditemukan polanya. Nah, ketika polanya ini bisa mengelompokkan
eh, area penangkapan yang mirip gitu ya, kita bisa memprediksi. Di situ bisa kita gabungkan dan prediksi dengan asumsi bahwa dengan kelompok area penangkapan yang sesuai, pasti memiliki jumlah ikan yang nggak beda jauh gitu. Jadi kita bisa mengambil insight dari hal-hal seperti ini. Ini eh, cara belajarnya dari si machine learning. Nah, yang hari ini kita akan bahas itu adalah regresi. Kita akan fokus ke regresi. Regresi adalah inti dari fungsi prediksi angka. Jadi nanti yang kita prediksi itu ya angka bentuknya, bukan lagi label gitu ya. Kalau contoh di dunia bisnis periklanan, kita bisa aja sering bertanya, jika kita menambahkan jumlah pakan sebanyak 10 kilogram, berapa penambahan berat ikan yang akan saya dapatkan? Mungkin kita udah punya knowledge ya, kalau atau mungkin para petambak itu udah punya knowledge yang pernah experience ya, sifatnya pengalaman yang pernah dia lakukan gitu ya. Jadi kalau misalkan eh, ternyata tahun lalu ngasih tambah makan ikannya 8 kilo gitu, beratnya mungkin jadi 15 per ikannya 15, nggak mungkin kilo ya, mungkin 15 gram. Ini kayak ngarang ya. Terus kalau misalkan, oh ternyata 2 tahun yang lalu kita cuma bisa ngasih 3 kilogram. Ternyata ikannya beratnya atau udangnya beratnya cuma 8 gram misalkan. Ini kecil banget berarti. Terus kita punya beberapa gitu ya, misal sampai beberapa observasi gitu. Terus tahun ini kita bisa procure pakan sebanyak 10 kilo. Estimasi kita kalau kita ngasih 10 kilo, nanti bobot udangnya berapa gram nih gitu. Nah, kita bisa ngambil dari data yang sudah ada berapa tahun terakhir itu, cari persamaan linearnya ataupun cari persamaan matematisnya supaya bisa dimodelkan untuk memprediksi luarnya berapa. Nah, ini adalah inti dari regresi. Regresi membantu kita menemukan fungsi matematika yang menghubungkan antara dua variabel ya, variabel bebas dan juga variabel terikat. Ini jenisnya dua, tapi variabelnya nggak cuma dua ya. Nanti variabel bebas itu bisa banyak. Maksudnya apa? Di sini ada dua kategori variabel, variabel bebas yang bisa kita sebut sebagai fitur, dan juga ada variabel terikat yang bisa kita sebut sebagai target atau yang ingin kita prediksi. Nah, fitur di sini itu biasanya kan semacam faktor gitu. Jadi kayak di sini contoh kasusnya adalah penambahan berat ikan yang akan saya dapatkan jika jumlah pakannya 10 kilogram. Itu kan berarti kita ingin mencari tahu berat jika diketahui pakan. Pakannya berapa, nanti beratnya berapa. Tapi ini kan berarti hanya ada dua hal yang ingin kita prediksi. Kita punya pakan, pakan di sini adalah variabel bebas atau X, dan ini kita memprediksi berat ikan atau yang kita sebut sebagai variabel terikat gitu. Sorry, sebentar. Di sini variabel terikat ataupun Y. Nah, mungkin nggak sih berat ikan di dalam case nyatanya gitu ya, berat ikan itu tidak hanya dipengaruhi oleh pakan yang kita berikan. Bisa aja tuh dia terpengaruhi oleh suhu tambaknya, suhu air di tambaknya, terus kadar oksigen atau saturated oksigen di dalam tambaknya gitu. Atau mungkin juga luas tambak itu berpengaruh gitu ya. Nah, nanti ini di dalam variabel bebas itu bisa aja lebih dari satu. Jadi nanti bisa aja ada X1, X2, X3, dan tiga hal ini berpengaruh ke Y, berpengaruh ke berat ikannya. Tapi Y itu pasti selalu satu. Nggak mungkin Y-nya itu eh, dua gitu ya. Nah, itu adalah di variabel bebas. Jadi variabel yang bisa kita kendalikan atau yang kita amati. Jadi variabel yang bisa kita ubah-ubah parameternya. Lalu yang ingin kita prediksi disebut sebagai variabel terikat atau target. Jadi yang ingin kita cek, yang ingin kita perkirakan, kita sebutnya sebagai target gitu kan. Contoh di sini ya keuntungan penjualan sama berat panen. Karena ini kita ngomonginnya regresi,
variabel terikat atau target itu pasti harus angka gitu ya. Harus angka, bukan kelas atau label. Ini harus wajib angka. Ini adalah konsep dasar regresinya. Lalu regresi itu sebenarnya gimana sih prosesnya gitu ya. Nah, kalau di sini kita punya yang namanya nih contoh regresi linear ya. Tadi kita punya variabel bebas atau X, kita punya variabel terikat atau Y. Kalau kita petakan ke dalam grafik kartesian di sini ada X dan ada Y. Di sini akan ada eh, sebuah garis imajiner gitu ya di sini yang kelihatan. Jadi garis ini diperoleh dari persamaan Y sama dengan AX A plus BX. Nah, A plus BX ini diperoleh dari mana? Ini sebenarnya adalah garis imajiner yang diperoleh dari hasil observasi kita gitu. Jadi data yang kita observasi itu biasanya tidak selalu rapi gitu ya. Kadang di sini ada data points. Data points itu maksudnya adalah data observasi. Contoh, kalau kita ngomong ini adalah pakan, di sini adalah pakan, dan ini adalah prediksi beratnya dalam ton misalkan, ya mungkin ya ini asumsi saja gitu ya. Katakanlah ini adalah titik A, berarti kita punya titik A, dia, kita punya yang namanya X, kita punya yang namanya Y. Ketika A-nya itu katakanlah di sini 9, maka Y-nya adalah 10. Nah, kita punya banyak observasi lain, misalkan kita punya B, C, D, E gitu ya, katakanlah kita punya B, C, D, E, dan dia posisinya berbeda-beda gitu. Katakanlah ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang katakanlah di sini B, C, D, E gitu. Nah, dari observasi 5 data itu kita bisa membuat persamaan yang mana kalau misalkan nanti kita punya prediksi misalkan F, kalau kita eh, ngasih X-nya adalah 7 gitu misalkan, nanti F itu Y-nya berapa gitu. Nah, itu bisa dilihat dari persamaan itu. Jadi adalah konsep regresinya. Nah, nanti ada beberapa jenis regresi yang bisa kita gunakan gitu ya. Dan regresi itu nggak selalu bentuknya garis lurus gitu ya. Jadi tergantung jenisnya. Secara umum ada 3 jenis regresi ini. Jadi dalam praktiknya hubungan antar data itu tidak selalu sederhana ya. Maksudnya dengan target dengan fitur yang kita miliki, bisa saja satu target itu dipengaruhi oleh banyak faktor gitu ya. Kayak tadi berat ikan itu faktornya banyak, gak cuman masalah pakan saja gitu. Jadi nanti kita harus mempertimbangkan banyak faktor tersebut. Tapi boleh nggak sih kalau kita cuma melihatnya dari satu faktor? Ya boleh, karena kita kan ingin melihat dari sisi data gitu. Jadi nggak ada masalah. Nah itulah kenapa di sini ada beberapa jenis regresi yang bisa kita pakai gitu. Nah, yang pertama adalah regresi linear sederhana. Nah ini adalah yang paling mudah. Dia adalah regresi linear yang digunakan untuk melihat hubungan satu lawan satu yang membentuk garis lurus. Jadi satu faktor dengan satu target. Jadi kalau di sini, di regresi linear sederhana, kita hanya akan punya satu fitur atau X dan satu target. Jadi misalkan contohnya suhu air terhadap pertumbuhan benur gitu misalkan. Nah, berarti kan kita hanya melihat faktor suhu air terkait kecepatan pertumbuhan benur ini. Kita mengabaikan faktor yang lain. Kita hanya melihat satu fitur saja, yaitu suhu airnya. Nah, bisa nggak sih dimodelkan? Ya bisa, kita menggunakan yang namanya regresi linear sederhana gitu. Tapi realnya itu kan mungkin faktornya banyak gitu ya. Nah, kalau faktornya banyak gimana? Kita bisa menggunakan regresi linear berganda gitu. Atau di sini contohnya, jadi kita menggunakan regresi linear berganda untuk memprediksi harga ikan
Nah, harga ikan itu dipengaruhi oleh apa gitu ya? Dia dipengaruhi oleh jenis ikannya apa, beratnya berapa, lokasi pasar, sama musim saat ini. Berarti ada setidaknya ada empat nih di sini. Ada X1, X2, X3, dan X4. Nah, empat faktor ini kita bisa pakai untuk menentukan harga ikan. Tapi nanti model matematikanya gimana? Karena faktornya semakin banyak, otomatis dia pasti akan semakin kompleks gitu. Tapi bisa nggak sih kalau kita mau pakai penentuan prediksi harga ikan berdasarkan jenis ikannya aja gitu? Bisa nggak? Bisa. Kita pakainya yang tadi yang regresi linear sederhana. Tapi kalau kita ingin menggunakan banyak faktor, kita menggunakan regresi linear berganda. Nanti kita akan punya banyak X, X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn untuk menentukan nilai Y. Jadi faktornya tidak harus berapa gitu, nggak, minimal dua. Jadi faktornya minimal dua. Ketika dua, kita mau pakai keduanya, berarti kita menggunakan regresi linear berganda. Ini contoh untuk yang sifatnya garis lurus ya, gitu ya. Lalu yang ketiga, ini adalah yang polinomial. Di mana regresi polinomial itu hubungannya itu tidak lurus. Kalau tadi kan gambar grafiknya naik terus ya. Kadang kan ada juga gambar grafik yang bisa eh, jadi kayak parabola, atau mungkin ada gambar lain yang mungkin agak naik turun gitu misalkan. Nah, kalau kita posisinya menggunakan dua kasus yang anomali ini, yang parabola atau yang naik turun, kita menggunakan regresi polinomial. Artinya gimana kalau di dalam regresi polinomial ini hubungan faktor dengan si target itu biasanya tidak sama atau tidak positif gitu. Hubungannya tidak lurus. Contoh, hubungan antara pemberian nutrisi dengan populasi alga. Katakanlah mungkin ya alga di sini punya titik jenuh di mana kalau orang normal dikasih nutrisi, pasti kan nanti alganya akan naik. Tapi kan ada kecenderungan juga kalau kita overfeeding atau kita ngasih terlalu banyak gitu ya, dia malah akan mati. Nah, berarti kan kita akan mencari titik tuh. Misalkan ini ada grafiknya. Ada kan suatu titik di mana ada titik puncak di mana dia tuh nutrisinya itu maksimal sekian supaya populasinya itu maksimal gitu. Nah, itu adalah titik jenuhnya. Kalau sudah lewatin dari ini, itu dia akan turun. Artinya, kalau pemberian nutrisinya melebihi dari titik optimal di sini, dia akan negatif. Tapi kalau masih dari awal, dia akan positif. Nah, ini sifatnya adalah polinomial. Jadi tidak semua hubungan antara fitur dengan target itu selalu lurus naik gitu ya. Kadang ada yang naik dulu terus habis itu turun. Jadi tergantung dari kasus-kasusnya. Selanjutnya, kita akan lihat contohnya untuk setiap jenis regresi linear ini. Di contohnya di sini adalah implementasi regresi pada budidaya udang faname. Contoh yang pertama adalah regresi linear sederhana atau simple linear regression. Kasusnya kita akan melihat pengaruh frekuensi pemberian pakan terhadap berat udang. Berarti kita punya yang namanya X dan kita tahu Y itu adalah berat udangnya gitu. Tujuan dari kasus ini apa? Mengetahui pengaruh intensitas pemberian pakan terhadap rate pertumbuhan udang secara individu gitu ya. Nah, dalam kasus ini kita hanya melihat satu faktor saja, yaitu pemberian pakan. Kita hanya melihat satu faktor penentu, yaitu pakan. Nah, kita bisa menentukan variabel terikat dan bebasnya, atau independen dan dependennya gitu ya. Variabel independennya atau bebasnya di sini adalah frekuensi pakan yang bisa dihitung dalam berapa kali sehari. Nah, variabel target kita atau variabel terikat kita itu adalah rata-rata berat udang. Nah, misalkan di sini kita punya yang kolom tabel gitu ya.
observasi kita gitu. eh, ID kolam itu hanya catatan sebagai penomoran aja, itu bukan data yang kita masukkan dalam prediksi gitu ya. Berarti di sini ini sama-sama kayak nomor gitu, nomor satu, dua, tiga, empat, lima gitu misalkan. Atau ya ini kalau misalkan kolamnya beda-beda, berarti ini ya kolam satu, kolam dua, kolam tiga. Nah, selanjutnya kita punya data, misalkan dari 5 pengamatan, kita punya frekuensi pakan sama rata-rata berat udang dalam gram. Kolam satu 2 kali sehari berat rata-ratanya 5 gram gitu ya. Kolam 2 3 kali sehari beratnya 7,2. Kolam 3 4 kali sehari 9,5. Kolam 5 11,8 dan kolam 5 6 kali 14,1. Nah, dari sini kita bisa melihat eh, kalau ini gampang ya karena secara tidak langsung kita bisa tahu bahwa penambahan frekuensi pakan itu eh, berbanding lurus dengan berat udangnya. Artinya apa? Ketika frekuensinya kita tambah, berat udang pasti tambah. Kita udah tahu itu dari pola sekian kayak gini. Yang ingin kita cari tahu adalah kalau kita nambahnya satu, misalkan dari 2 ke 3, itu kan nambahnya satu. Beratnya dari 5 jadi 7,2. Ini naik berapa gitu. Nah, di data ini kan sebenarnya dia hanya naik sekitar 2,2. Jadi dari sini ke sini 2,2. Dari ke sini ke sini 2,3. Dari sini ke sini berapa nih? 2,3. Dari sini ke sini 2, sorry. Ya 2,3 juga. Nah, mungkin dari sini kita bisa kelihatan bahwa sebenarnya rata-rata kenaikan 1 kali frekuensi makan itu meningkatkan rata-rata berat udang sebanyak 2,3 gram. Nah, sebenarnya kita yang ingin cari tahu tuh ini gitu loh. Jadi kalau misalkan kita punya prediksi, kalau saya pingin udangnya bobotnya sekitar katakanlah 20 gram, berapa kali harus saya beri pakan gitu. Berarti kan kita harus ngebalikin ya, dari 20 gram berapa kali pakan. Atau kalau misalkan yang ingin kita cari tahu, kalau saya kasih makanannya 10 kali, kalau 10 kali itu nanti bobotnya jadi berapa gram. Nah, ini adalah regresi linear sederhana yang bisa kita gunakan untuk memprediksi gitu. Nah, kalau kita bikin grafnya gitu ya, logika bisnisnya, jika garis regresi menunjukkan tren positif yang tajam, maka menambah frekuensi pakan sangat efektif untuk mempercepat waktu panen gitu ya. Karena kan mungkin kalau udang itu panennya bukan berdasarkan usia kali ya, tapi berdasarkan bobotnya berapa, minimal udah berapa gram gitu. Nah, ini adalah contohnya. Nah, kalau ini karena masih satu faktor ya, frekuensi pakan dibandingkan dengan berat udang, jadi ya gampang melihatnya gitu. Dan ini bisa diketahui proses matematikanya. Kalau kita ngelihat data secara langsung, mungkin kita udah tahu kalau nanti kita 7 kali, berarti ini tinggal tambah 2,3 berapa gitu. Jadinya mungkin 16,4. 8 kali berarti jadinya 18,7. 9 kali berarti ada berapa gitu. 21 misalkan. Nah, ini eh, asumsinya seperti ini gitu ya. Ini regresi linear sederhana. Tapi apakah bisa dipakai untuk kasus lain ya tentu saja bisa ya, nggak harus kasus ini. Tinggal nanti kita atau kalian sebagai penggunanya itu harus bisa mencari tahu kapan sih use case yang bisa kita pakai. Oh, ini mending pakai regresi linear sederhana aja nih. Udah ketahuan nih, kita udah bisa punya hipotesis kalau mungkin harga ikan bakal diprediksi oleh musim gitu. Nah, nanti itu bisa kita pakai. Ini regresi linear sederhana. Nah, yang selanjutnya ada regresi linear berganda gitu ya. Nah, di sini perbedaannya gitu ya. Regresi linear berganda atau multiple linear regression itu kita menggunakan banyak faktor. Faktornya lebih dari satu. X-nya itu lebih dari satu. Contoh, kalau di sini kasus memprediksi total hasil panen,
ini adalah Y, ya. Kualitas air ini adalah X1 dan investasi pakan ini adalah X2. Nah, di sini berarti ada dua faktor. Kita melihatnya langsung dua faktor. Apakah bisa digambarkan seperti tadi? Agak sulit ya kalau dua dimensi. Kita berarti harus bikin tiga dimensi. Karena kita harus melihat antara X1, X2, dan juga Y-nya gitu. Kalau kita ingin bisa gambarnya X1 dengan Y dulu, terus gambar kedua X2 dengan Y juga nggak ada masalah, tapi itu tidak bisa melihat secara langsung efek dua faktor ini seperti apa gitu. Tapi kalau kita pakainya langsung ke regresi linear berganda tanpa harus divisualisasikan, kita bisa melakukan prediksi secara langsung. Nah, tujuan akhirnya apa ya? Kita memprediksi total produksi. Ini berdasarkan faktor lingkungan tadi, kualitas air, dan faktor ekonomi atau investasi pakan ini. Nah, berarti dalam hal ini panen itu panen itu tidak hanya ditentukan oleh satu faktor gitu ya. Contohnya di sini ada dua faktor. X1 itu adalah kualitas air dilihat dari konsentrasi oksigen terlarut atau dissolve oksigennya. Lalu faktor yang kedua yaitu total biaya pakan atau investasi pakan tadi dalam berapa juta rupiah misalkan seperti itu. Dan punya target atau label ataupun prediksi yang kita cari adalah total hasil panen dalam ton gitu. Nah, ini adalah contohnya. Misalkan di sini kita peroleh hasil pengamatan gitu ya. Di sini punya X1, kita punya X2, dan di sini punya Y. Nah, berarti kan nanti secara intuisi kalau tadi kita tahu di slide sebelumnya yang ini, Y itu sama dengan berapa gitu ya. X berapa X plus gitu ya. Pokoknya kan kita tahu bahwa ini ada hitungannya dengan X ditambah sesuatu 23, 2,3. Nah, yang ingin kita cari itu kan sebenarnya angka awalnya berapa gitu ya. Karena ini cuma satu faktor gitu. Tapi kalau di sini ada dua faktor, berarti nanti Y itu dipengaruhi oleh X1 dan juga X2 dan juga ada yang namanya nanti sesuatu di sini kita bisa sebut apa ya? Kita sebutnya X0 deh, X0 misalkan. Nah, X0 itu yang biasanya adalah peningkatannya. Kalau tadi kita lihatin satu faktor, kita berarti cukup lihat peningkatannya karena kan kelihatan gitu ya. Tapi kalau di sini ternyata enggak tuh, datanya kan enggak seperti pada umumnya gitu ya, karena tidak semuanya naik gitu. Karena ada dua faktor. Nah, itu nanti kita cari persamaannya dengan eh, variabel yang lebih banyak, karena faktornya lebih banyak gitu. Logikanya apa kalau di multiple linear regression ini? Logikanya adalah kalau misalkan eh, teknisi tambak itu bisa memahami mana yang lebih berdampak gitu ya. Jadi kan kita bisa tahu ya di sini ada X1, ada X2, ada target. Nah, kita sebenarnya bisa tahu mana yang lebih berdampak antara mengeluarkan biaya pakan lebih banyak atau kita meningkatkan kadar oksigen terlarutnya gitu. Jadi mana yang lebih berpengaruh terhadap hasil panen? Apakah biaya pakannya atau oksigen terlarutnya? Nah, nanti kan kalau kita udah tahu, dilihatnya dari apa? Nanti kita lihat dari koefisien yang ada di dua faktor ini gitu. Kalau misalkan X1-nya itu 0,7, X2-nya itu cuma 0,1, berarti kan X1 lebih berpengaruh daripada X2. Artinya oksigen itu lebih bagus daripada biaya pakan. Maka kita bisa memfokuskan effort kita untuk meningkatkan oksigen terlarutnya gitu. Jadi logikanya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita cuma tahu persamaan matematikanya, kita kan nggak tahu apapun, kita cuma bisa prediksi aja. Tapi kalau kita udah tahu persamaan matematikanya dan kita bisa ngambil kesimpulan bahwa koefisien ataupun koefisien yang nempel ke konstanta suatu faktor itu sangat-sangat mempengaruhi hasil prediksinya, maka kita bisa mengasumsikan bahwa koefisien yang lebih besar, maka faktor tersebut lebih berpengaruh dibandingkan faktor lain. Secara bisnis, kita bisa fokus ke faktor itu aja gitu.
kalau kita ingin meningkatkan pendapatan kita misalkan seperti itu. Nah, ini kalau implementasi regresi linear berganda. Kalau misalkan nanti nambah lagi, misalkan faktornya ada 3 atau 4, ya berarti nanti kita akan punya X3, X4, dan seterusnya sampai Xn gitu. Jadi faktornya memang sebanyak itu. Ini kalau misalkan regresi linear berganda. Selanjutnya adalah polynomial regression atau regresi polinomial. Nah, kalau di sini itu tidak merepresentasikan bahwa semua kasus itu hubungannya adalah garis lurus gitu ya. Jadi untuk polynomial regression itu merepresentasikan kasus di mana kita memiliki grafik yang sifatnya itu tidak garis lurus. Jadi contohnya adalah di sini hubungan suhu air terhadap laju pertumbuhan mikroalga gitu ya. Kita inginnya kan mikroalga kita itu di dalam tambak itu selalu tinggi gitu ya. Berarti kita ingin meningkatkan efektivitas perkembangbiakan mikroalganya gitu. Nah, mikroalga ini perkembangbiakannya dipengaruhi oleh suhu gitu misalkan. Nah, kita perlu cari tahu nih suhu yang paling optimal supaya dia tuh produksi mikroalganya tuh paling banyak itu berapa gitu ya. Karena kayak ikan sendiri pun ketika suhunya berubah sedikit, dia kan efeknya bisa drastis gitu ya. Tidak sesimpel kayak kita ngomongin cuman angka-angka di keuangan misalkan. Tapi di sini kita tujuannya mencari titik suhu optimal di mana pertumbuhan pakan atau mikroalga ini paling maksimal sebelum akhirnya menurun karena panasnya si suhu. Nah, contohnya di sini kita bisa nggak sih kalau polinomial pakai pakai dua variabel bisa. Kalau di sini contohnya cuma pakai satu variabel faktor gitu ya, variabel x aja gitu. Kalau mau pakai dua bisa 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 juga gitu. Contohnya di sini hanya satu, suhu air dan kerapatan alga gitu. Nah di sini bisa kita petakan lagi ya kayak tadi ya. Nah sebagai contoh ini yang bawah adalah suhu, di sini adalah kerapatan alga gitu. Ketika 24 dia ada di 100, terus 26 180, 28 250, ke 30 dia turun. Berarti nanti kita tahu grafiknya itu naiknya turun kayak gini. Dimana ini titik tertinggi itu ada di suhu 28 gitu kan. Nah, ada 26, ada 24 misalkan. Terus ada 30, 32 dan 34 misalkan. Nah, berarti kita tahu nih ada titik tertinggi di sini. Ini adalah contoh eh, regresi linear polinomial gitu ya. Sorry, regresi polinomial, bukan regresi linear polinomial. Nah, dalam kasus ini kita tahu bahwa kurva ini akan membentuk seperti parabola gitu ya. Sini parabola. Regresi polinomial membantu kita sebagai pengguna menentukan titik optimal suhu agar produksi pakan alami itu maksimal. Nah, ini adalah konsep dari tiga jenis regresi di dalam satu kasus yaitu budidaya udang faname. Tadi regresi linear sederhana kita melihat dari suhu dengan pakan gitu ya, pakan dengan berat, terus regresi linear berganda, di situ ada investasi sama tadi ada dua faktor, terus di sini ada polinomial kita melihat dari suhu dengan kerapatan sel alga. Nah, ini berarti kan sebenarnya kita bisa memanfaatkan ini untuk memprediksi gitu ya. Kalau kita sudah tahu bahwa uh, alga itu rapatannya, kalau kita ingin yang paling rapat, berarti kita harus set suhu kita ada di sekian gitu misalkan. Suhu kita di 205, di 28 derajat. Nah, ini adalah konsepnya. Terus secara matematis gimana sih ini gitu? Secara matematis kita mulai dari yang pertama dulu ya. Jadi machine learning model itu sebenarnya cuman sebuah persamaan matematika yang mencoba mencocokkan garis-garis dengan titik yang kita miliki gitu. Artinya apa? Machine learning itu
Kita punya data nih, observasi 5 data, 6 data kalau di sini ya. Machine learning itu nanti mencoba membuat sebuah persamaan matematika yang bisa memprediksi sebuah garis. Maksudnya gimana? Nah, prediksi garis ini diharapkan merepresentasikan data yang ada. Nah, sebagai gambar, sebagai contoh di gambar itu, gambar yang saya bikin, awalnya dia mungkin bedanya dikit gitu ya. Tapi ketika sudah, dia bedanya jauh. Artinya apa? Prediksi gambar dari model matematika machine learning itu tidak selalu akurat, tidak selalu sesuai dengan real datanya yang ada gitu ya. Karena apa ya? Banyak faktor gitu ya. Bisa aja karena model yang kita bikin hanya menggunakan 2 faktor misalkan. Ternyata di lapangan faktornya itu minimal 4 gitu. Nah, itu akan sangat mempengaruhi akurasi dari model yang kita bikin. Nah, intinya ada di data yang kita miliki. Semakin bagus data yang kita miliki, berarti model yang kita bikin juga akan semakin akurat. Nah, di dalam regresi linear sederhana, karena dia sifatnya sederhana, kita hanya akan melihat dari satu faktor saja gitu ya. Nah, ini adalah persamaan yang tadi saya maksudkan. Y adalah target, X adalah fitur. Di sini kita punya B1 sama B0 ya. Di sini Y target, X fitur, B1 sama B0. Nah, B1 sama B0 ini apa di dalam persamaannya? Jadi, ini adalah persamaan matematika yang kita pakai. Nah, di dalam regresi linear sederhana yang perlu kita cari tahu itu adalah B1 sama B0-nya. Cara tahunya gimana ya? Kita dari data. Dari data yang kita miliki, nanti ada persamaan yang harus kita hitung, manually atau pakai program, nanti bisa keluar nih koefisiennya. Jadi B1 sama B0 itu kita sebutnya sebagai, B1 itu koefisien, B0 itu konstanta gitu ya. Nah, istilahnya apa B1? B1 disebutnya sebagai slope atau kemiringan garis menunjukkan seberapa besar pengaruh X terhadap Y gitu. Ini adalah nanti koefisien dari faktornya. Jadi faktornya seberapa besar gitu. Lalu ada intercept atau konstanta adalah titik potong garis pada sumbu Y ketika nilainya 0. Nilai X-nya 0. Jadi nanti ini akan merepresentasikan kayak titik awalnya itu ada di mana gitu. Nah, yang penting itu di sini bagaimana cara kita menentukan B1 sama B0. Cara menentukannya gimana? Ini ada langkah-langkahnya. Jadi langkah yang pertama untuk menentukan B1 dan B0, kalau untuk Y sama X itu kan dari data ya. Nanti kalau misalkan kita punya data 5, terus kita bisa nemuin B1 sama B0-nya gitu. Nanti kita bisa eh, memprediksi, misalnya kita punya data baru, kita taunya adalah X-nya. Misalkan data kita ada 5 gitu ya, berarti kita punya X1 sampai X5. Terus kita pakai X1 sampai X5 ini untuk nyari B1 dan B0. Nah, setelah ketemu B1 sama B0, kita bisa memprediksi data baru, misalkan adalah X6. Misalkan X6-nya adalah 7 gitu ya, nanti Y6-nya berapa gitu. Nah, itu diprediksi setelah kita tahu eh, persamaan matematika ini gitu. Nah, langkahnya gimana? Dari data yang kita peroleh, biasanya kan dalam bentuk tabel gitu ya. Kita siapkan kolom tambahan untuk menghitung X kali Y dan juga X kuadrat. Jadi kita hitung dulu karena dia cuma satu faktor gitu ya. X kuadratnya berapa, X kali Y-nya berapa. Jadi kalau misalkan observasi kita punya data, di sini ada X, ada Y gitu ya. Misalkan di sini ada 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Terus di sini ada 11, 13, 15, 17, 19. Nah, kita cari tahu nih, X kali Y berapa, terus X kuadratnya berapa. Tinggal hitung ya, nanti di sini berapa. Selanjutnya, langkah kedua, hitung total masing-masing kolom. Di sini ada total. Di sini ada totalnya. Enggak. Di sini ada total.
dijumlahkan berapa gitu ya. Misalkan ini ada berapa? 22, ini berapa, ini berapa. Hitung rata-rata kolom X dan kolom Y. Di sini ada rata-rata yang dinotasikan dengan X bar dan juga Y bar ya. Terus cara ngitung B1-nya kita masukkan rumusnya sigma X kali Y dikurangi N X bar kali Y bar. Nah, ini dilakukan dihitung semua gitu ya. Setelah itu nanti kita ketemu B1. Setelah ketemu B1, kita bisa hitung B0. Ya, B0-nya diperoleh dari Y bar dikurangi B1 dikali X. Nanti kita ketemu B0. Baru kita masukkan ke rumus. Nah, itu adalah persamaan yang kita temukan. Contoh ya, contoh ini data awal. Data awal. Dari data yang kita peroleh, siapkan kolom tambahan X, Y, dan X kuadrat. Ini X kuadrat, ini X, Y. Terus hitung total masing-masing kolom. Jadi awalnya ada 5 observasi data dengan dosis pemberian pakan dan eh, berat ikan per gramnya gitu ya. Di sini ada 2, 3, 4, 5. Artinya 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Terus ada beratnya 7, 9, 11, 13, 15. Nah, ini berat ikannya. Terus dihitung X kuadratnya. Berarti ini di sini adalah X, ini adalah Y. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan 5 kuadrat. Setelah dihitung X kuadrat, kita kali X kali Y. Di sini ada X kali Y. Di sini ada X kali Y. Di sini X kali Y. Berarti di sini ya. Ketemunya 7. X kali Y ketemunya. Dan seterusnya. Ini adalah X kali Y. Setelah kita hitung total masing-masing kolom, kita dihitung total di bawah sini. Ini adalah total. Nah, kita hitung rata-ratanya. Tadi kan kita butuh rata-rata ya. Rata-rata itu X bar dan juga Y bar. Rata-rata itu dilihat dari total. Di sini ada N-nya ada 5, jumlah datanya ada 5. Rata-rata itu dihitung dari total X dibagi N, jadi di sini ada 15, dibagi 5 jadinya 3. Terus di sini ada rata-rata Y, 55, dibagi 5 ketemunya 11. Nah, kita udah punya X bar, Y bar, X, Y, terus X kuadrat gitu ya. Kita juga punya totalnya, sigmanya tadi, total. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan ke dalam formula ataupun rumus yang kita pakai untuk menentukan nilai B1. Nah, kita masukkan di sini. Di sini ada sigma X kali Y. Artinya apa? Sigma X kali Y itu, ini kan X kali Y. Sigma X kali Y itu ini. Sigma X kali Y artinya semua X kali Y dijumlahkan, ketemunya adalah 185. Dikurangi N, N-nya tadi 5, terus ada X bar kali Y bar, kita udah tahu X bar, ya, X bar dan Y bar 3 kali 11. Terus di bawahnya ada sigma X kuadrat. Kita udah ngitung X kuadrat di sini. Berarti 55 ini adalah sigma X kuadrat. Tinggal kita masukkan. Ini 55. Dikurangi N, N itu 5, X bar itu tadi 3 dikuadratkan. Nah, ketemunya adalah 185 dikurangi 165 adalah 20, 55 dikurangi 45 adalah 10. Jadi B1-nya adalah 2. Nah, ini adalah menghitung B1, jadi satu faktor aja.
Nah, selanjutnya kita bisa menghitung B0-nya gitu ya. B0 dihitung dengan Y bar, B0 sama dengan Y bar dikurangi B1 X bar. Berarti kita punya Y bar atau rata-rata Y-nya 11 dikurangi B1-nya 2 dikali 3. Berarti kita punya 11 dikurangi 6, hasilnya adalah 5. B0 kita itu isinya 5. Nah, kita bisa masukkan ya di sini kita sudah punya persamaan Y sama dengan 2X plus 5 gitu. Nah, apakah ini selalu akurat? Biasanya sangat mendekati data gitu ya, tapi belum tentu, tidak selalu akurat. Nah, misalkan kita punya nomor lain, kita katakanlah kita punya pengamatan nomor 6, dosisnya adalah 13. Nah, kalau dosisnya 13, maka Y-nya berapa gitu ya. Maka kita masukkan aja. Kita sudah tahu bahwa Y sama dengan 2X plus 5. Y sama dengan 2 kali 13 plus 5. Berarti sama dengan 26 plus 5. Y sama dengan 31. Berarti nanti kalau misalkan kita beri pakan atau dosisnya 13 kali, berat ikannya akan jadi 31 gram. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Ini untuk linear sederhana. Ini masih mungkin kita lakukan secara manual gitu ya, karena data observasi kita hanya sedikit, 5 data. Terus yang kita pakai faktornya atau fiturnya juga cuma satu, jadi nggak ada masalah gitu. Manusia masih kuat gitu. Yang agak sulit adalah nanti kalau udah masuk ke linear berganda sama polinomial. Nah, ini contoh untuk yang manual regresi linear sederhana. Nah, kalau linear berganda gimana gitu ya? Karena bisnis perikanan itu faktornya bisa banyak, ya otomatis kita bisa masukin banyak faktor di sini. Nah, ingat bahwa tadi ada intercept, itu B0 gitu ya. Terus ini ada slope yang dipengaruhi oleh B1, B2, dan seterusnya sampai Bn. Berarti kalau faktornya ada 5, ya berarti nanti di belakangnya sampai B5, X5 gitu. Kalau faktornya ada 7, ya B7, X7 gitu. Intinya yang ingin kita selesaikan adalah ini. Bagaimana mencari persamaan B0 plus B1X1 plus B2X2 plus terusnya sampai Bn kali Xn gitu. Cuman kalau ini agak sulit ya untuk didemokan secara manual atau dipraktikkan secara manual. Contoh kasusnya adalah hasil panen itu dipengaruhi oleh dissolve oksigen dan juga biaya pakan. Jadi di sini ada targetnya, oksigen itu X1, biaya pakan itu X2. Nah, nanti persamaannya bisa aja kita memperoleh bahwa Y adalah B0, 0,5 ditambah 0,3 dari X1 ditambah 0,02 kali X2. Nah, dari persamaan ini kita bisa melihat atau kita bisa mengambil sebuah insight, artinya apa? Jika oksigennya naik 1 miligram per liter, panennya naik 0,3 ton. Dari mana 0,3 ton? Dari koefisien. Ini ada 0,3 gitu. Jika biaya pakan naik 1 juta, panennya naik 0,02. Dari mana 0,02? Dari koefisien. Nah, dengan mengetahui persamaan ini, kita bisa tahu bahwa walaupun dipengaruhi oleh dua fitur, yaitu oksigen dan juga biaya pangan, jadi kita ada dua fitur ya, oksigen dan pakan, fiturnya, dua-duanya berpengaruh, akan tetapi oksigen itu lebih berpengaruh dibandingkan biaya pakan. Maka, kalau kita ingin memaksimalkan nanti panen kita, misalkan kita punya 10 resource ya, katakanlah 10 resource itu harus kita bagi menjadi eh, oksigen dan juga pakan gitu ya, misalkan. Kita pasti akan memaksimalkan oksigennya misalkan 9, pakannya 1, misalkan seperti itu. Dengan seperti itu kan berarti dia akan memaksimalkan panen kita.
Terus 0,5 ini apa gitu ya? 0,5 itu artinya apa? Kalau nggak dikasih oksigen sama biaya pakan nggak dikasih juga, ya minimal panen kita artinya tidak dikasih treatment apapun, panen kita bobotnya adalah 0,5 atau 0,5 ton. Jadi kayak ya itu default nilai kalau nggak dikasih apa-apa gitu. Nah ini hanya dari persamaan aja kita bisa nyari insight seperti itu, gitu. Jadi yang penting itu bukan hasilnya gimana, prediksinya gimana, tapi apa yang bisa kita ambil dari persamaan ataupun model yang kita terima. Ini yang linear berganda. Untuk yang linear berganda sama yang polinomial, linear berganda saya nggak akan mendemokan gitu ya. Jadi di sini saya hanya memberikan step by stepnya secara umum karena takutnya kelamaan gitu ya. Jadi linear berganda itu kita mencari persamaan Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah seterusnya sampai Bn Xn tergantung jumlah fiturnya gitu ya. Itu adalah persamaan umumnya. Kalau misalkan kita nyarinya linear berganda dua variabel bebas, misalkan X1 dan X2, maka kita harus mencari tiga variabel, yaitu B0, B1, dan B2. Kalau variabelnya tiga, X1, X2, X3, berarti nanti nilai yang kita cari B-nya ada 4. B0, B1, B2, dan B3, dan seterusnya gitu. Maka semakin banyak variabelnya yang kita cari, semakin banyak. Nah, dari data yang diperoleh, siapkan kolom tambahan seperti tadi ya. X kali Y dan X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali X2, X1 kali Y, dan X2 kali Y. Jadi memang ini semakin banyak nanti yang kita cari ya semakin kompleks juga persamaannya. Nah, karena ini mirip seperti persamaan matematis yang banyak koefisien itu gitu ya. Nanti kita akan menggunakan namanya eliminasi dan substitusi gitu. Nah, ini yang langkah satu sama langkah dua itu ya persiapan untuk masuk ke dalam rumus-rumus aja gitu ya. Cuman di sini kita punya tiga persamaan secara umum, di mana di sini ada N, persamaan pertama, Y adalah N kali B0 ditambah B1 dikali sigma X1 diperoleh dari tadi ya total masing-masing kolom tadi, B2 dikali sigma X2. Di sini kita akan punya angka Y sama dengan B0 ditambah B1, X1 B1 ditambah X2 B2. Nanti di sini kita bisa punya satu persamaan. Terus kita masukkan persamaan kedua, kita masukkan ke persamaan ketiga, kita bakal punya tiga persamaan. Nah, kalau misalkan variabelnya ada lebih dari dua, gimana persamaannya ada berapa? Persamaannya ya nanti nambah lagi gitu. Nanti akan ada X3Y gitu. Berarti nanti persamaan ini akan semakin banyak kalau fitur yang kita pakai semakin banyak. Minimal berarti ada jumlah fitur plus satu persamaannya ya. Kalau fiturnya atau tadi variabel bebasnya ada dua, berarti persamaannya ada tiga. Variabel bebasnya ada empat, berarti persamaannya ada lima. Intinya seperti itu. Nah, dari persamaan itu kita coba untuk lakukan eliminasi substitusi untuk mencari nilai masing-masing variabel B0, B1, dan B2. Jadi kalau misalkan di linear sederhana, kita udah tahu rumusnya, B1 sama dengan berapa, 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 B0 sama dengan berapa, berapa, B1 gitu ya. Kalau di dalam linear berganda, kita menggunakan substitusi gitu. Jadi nggak ada menentukan B1 untuk linear berganda berapa, B0 berapa, B2 berapa gitu nggak ada. Tapi pakainya persamaan yang kita temukan, kita substitusi, baru kita bisa menentukan nilai B0 sama B1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau sudah, berarti tinggal masukkan ke format. Nah, ini adalah persamaan yang bisa kita temukan. Nah, kalau yang polinomial gimana? Polinomial nggak beda jauh, cuman karena dia sifatnya itu apa ya? uh, tidak lurus, tidak linier. Jadi agak sulit untuk dihitung secara manusiawi gitu ya kalau menurut saya.
Sehingga saya tidak akan membahas itu. Nah, eh, manualnya saya hanya akan membahas linear sederhana saja gitu ya. Untuk linear ganda juga saya nggak akan membahas contohnya secara detail. Dan saya akan menampilkan untuk code-nya gitu ya. Nah, nanti code-nya ini bisa dilihat di dalam QR code yang saya sampaikan. Saya buka terlebih dahulu gitu ya code-nya. Screen saya sudah terlihat code-nya. Terlihat, Pak. Sudah, Nggak Pak. terlihat. Oke, ini nanti bisa dilihat dari QR code yang tadi saya share ya. Nanti saya share juga ke PT-nya. Jadi di sini, misalkan kita menggunakan data tabel tambak ya di sini. Ini menandakan satu kolom ya. Suhu artinya kolom suhu pakan, ini artinya kolom pakan. Berat ini adalah kolom berat. Nah, di sini kita akan mencoba dua, berarti di sini ada tiga kolom ya, suhu, pakan, dan berat, di mana berat itu nanti menjadi targetnya, suhu dan pakan itu menjadi variabel bebasnya atau fiturnya. Nah, di dalam pemrograman Python, saya ngomongnya secara khusus di Python gitu ya, kita bisa menggunakan library ataupun tools gitu ya, yang disebut sebagai scikit-learn linear model, itu untuk linear regression. Nanti di sini ada polynomial fitur, itu nanti untuk polynomial regression gitu ya. Dan di sini ada R2 score, itu nanti untuk mencari koefisien skornya. Terus di sini ada pandas. Pandas itu sama NumPy itu untuk mengolah data dalam bentuk matriks. Terus di sini ada matplotlib pyplot itu untuk menampilkan graf ataupun menampilkan gambar. Tapi inti dari uh, kasus regresi yang ingin saya bahas saat ini, dia adalah kita bisa menggunakan library scikit-learn yang disebut sebagai sklearn di sini ya. Sklearn itu di dalamnya bisa kita langsung panggil linear regression untuk kita pakai di dalam eksekusi regresi linear. Nah, pertama kita harus siapkan datanya dulu ya. Data itu bisa disimpan dalam variabel seperti ini secara langsung, atau kalau misalkan kita pakainya file eksternal, misalkan Excel atau CSV, kita bisa load terlebih dahulu. Cuman karena di sini datanya data dummy, jadi saya di sini tuliskan langsung, datanya mungkin kalau nggak salah ada sekitar 20 atau 30 record, atau 20 record di sini, dan disimpan dalam tipe data ataupun format data frame. Jadi disimpan dalam kayak tabel gitu. Setelah itu kita tampilkan di sini, bisa kelihatan. Nah, ini adalah datasetnya. Kenapa 19? Karena dia dimulai dari nol ya. Jadi sebenarnya ada 20 data pengamatan, suhu, pakan, dan berat. Ini adalah dataset kita yang disimpan di dalam variabel df. Kalau di pemrograman ada variabel df. Nah, ingat kembali bahwa machine learning itu adalah sebuah program yang belajar dari data, di mana ada fase pelatihan atau training, dan juga ada fase pengujian atau testing gitu ya. Karena kita di sini tidak punya data yang real, jadi kita hanya melakukan training dari data yang sudah diberikan tadi gitu ya. Jadi kita di sini inisialisasi training, kalau ini untuk yang linear sederhana gitu ya, kita hanya akan melihat pengaruh pakan dengan berat ikan tadi ya. Jadi kita melihat pakan dan berat. Di baris yang XS ini kita artinya menggunakan faktor atau fitur pakan. Trendingnya di mana? Kalau kita menggunakan model
library scikit-learn ini adalah proses training di sini. Ini adalah trainingnya. Trainingnya kita langsung memanggil ini regression fit xs, y. XS itu tadi apa? Kolom pakan. Jadi kita ngambil kolom pakan, ya ini kolom pakan. Terus Y itu diambil dari mana? Y itu berarti dari sini. Y adalah berat. Jadi kita tentukan dulu X1 ya, XS itu X1, Y itu target. Di sini kita training, lalu di sini kita akan melihat prediksinya. Nah, ini nanti yang kita pakai untuk ngambil koefisiennya ya. Nah, proses machine learning-nya di sini udah selesai. Jadi memang machine learning itu sesimpel itu karena kita tidak build from scratch gitu ya. Jadi kita nggak bikin coding. Jadi kita nggak melakukan kayak tadi hitung-hitungan cari X kuadrat, cari sigma X, Y, dan kawan-kawannya itu. Tapi langsung dengan satu baris ini kita sudah melakukan proses yang namanya mencari persamaan matematikanya tadi. Nah, kode bawahnya ini apa? Kode bawahnya ini adalah kode yang dipakai untuk menampilkan grafnya aja. Jadi kode beberapa baris ini sebenarnya hanya untuk menampilkan grafnya, gitu ya. Nah, di sini persamaannya Y sama dengan model S, coef, berarti koefisien S-nya dari model S setelah kita lakukan pelatihan, dan model S intercept. Intercept tadi udah ketahuan ya, intercept. Setelah di run, kita keluarnya kayak gini. Maksud kita, nah ini adalah modelnya. Jadi kita menemukan garis garis ini ya, garis merah adalah garis persamaan yang kita temukan. Data kita, data pengamatan kita itu yang warnanya biru. Data warna biru itu data real kita. Nah, artinya apa? Bahwa data pengamatan kita itu tidak selalu langsung menghasilkan garis lurus. Tapi regresi linear itu pasti memaksakan adanya sebuah garis lurus yang bisa kita pakai untuk memprediksi perkiraan nanti yang akan keluar gimana. Nah, untuk persamaannya berapa? Nah, persamaannya di sini ada di bawah sini. Jadi persamaan yang diperoleh adalah Y sama dengan 0,84X ditambah 9,8. Artinya ini adalah B0 ya, atau interceptnya tadi. Nah, ini adalah persamaan dari data pakan dengan berat ya tadi. Dosis pakan dengan berat udang. Ini adalah regresi linear sederhana. Kalau untuk regresi linear yang berganda di sini, nah di sini XM itu adalah fitur untuk regresi linear berganda. Kita pakai dua fitur, yaitu suhu dan juga pakan. Nah, kalau di dalam pemrograman kita tidak membedakan dia regresi linear sederhana atau berganda gitu ya. Jadi secara default nanti si library scikit-learn itu ketika kita lakukan proses training, ya proses training di sini, ketika kita melakukan feed, di sini variabel xm berisi dua kolom, suhu dan juga pakan, dan targetnya ada di dia, ya dia otomatis ngedetect bahwa ini adalah regresi linear berganda atau multiple linear regression. Nanti hasilnya juga sama. Nah, berarti sebenarnya kan secara code mau dia sederhana ataupun dia berganda itu nggak ada perbedaan gitu. Jadi bedanya hanya ada di fitur yang dimasukkan itu ada berapa kolom, udah itu aja. Nah, dengan cara yang sama dia akan ketemu di sini. Nah, ini adalah hasil kalau kita menggunakan dua dua kolom ya. Dua kolom berat aktual itu yang warna hijau. Jadi kita bisa lihat dari bawah yang warna hijau sama berat prediksi. Artinya apa? Data kita itu nggak selalu tepat gitu ya. Nah, kalau menggunakan dua variabel, kita bisa menemukan bahwa
Persamaannya adalah 100,8 ditambah negatif 4,52 kali suhu ditambah 2,62 kali pakan gitu. Berarti suhu itu dalam dataset ini memberikan uh, dampak yang negatif gitu ya, karena dia koefisiennya negatif gitu. Berarti harusnya kita perkecil aja. Nah, ini adalah kalau kita menggunakan multiple linear regression. Nah, kalau polinomial gimana? Nah, khusus untuk polinomial kita menggunakan kasus suhu, karena suhu itu nggak bisa sifatnya linear ya. Jadi suhu itu kan ada suhu optimal, makanya di multiple linear regression itu di sini dia koefisien suhu jadinya negatif gitu. Karena sebenarnya nggak pas kalau kita pakainya linear regression. Soalnya suhu itu tidak punya korelasi yang lurus dengan si berat. Dia punya titik jenuh tertentu yang mana habis itu dia turun gitu. Nah, makanya di sini kita hanya pakai suhu dengan si targetnya tadi ya. Jadi di sini fitur polinomialnya kita pakai suhu, kita pakai fitur polinomialnya degree-nya 2, ini adalah default dari si library-nya ya. Jadi di sini adalah uh, library ataupun fungsi yang digunakan untuk mengenerate polynomial features. Jadi fitur polinomialnya. Nah, di sini kita pakainya polynomial features fit transform. Ini masih sama gitu ya. Nah, fiturnya itu yang kita pakai untuk di model training linear regression. Jadi secara umum regresi linearnya itu sama, cuman fitur yang kita pakai itu harus diubah dari fitur awal ke fitur polinomial. Sisanya itu sama, sisa sisa dari code-nya untuk training secara regresinya itu sama. Yang membedakan adalah persiapan fiturnya dari suhu yang standar itu harus kita ubah menjadi fitur polinomial. Nah, setelah kita plot, kita training, kita plot, kita tampilkan gitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa hasilnya itu agak ada parabolanya gitu. Jadi di sini regresi polinomial ya, suhu air keluarnya bukan garis lurus. Ada satu titik tertinggi di mana habis itu dia uh, berat udangnya itu turun gitu. Nah, berarti sebenarnya nggak bisa tuh kita pakai namanya multiple linear regression, faktor suhu langsung kita pakai itu nggak bisa karena nanti hasilnya koefisiennya salah. Nah, kalau di sini khusus untuk pakai suhu aja karena dia polinomial, dia efisien. Makanya berarti nanti ada kuadrat-kuadratnya juga gitu. Jadi memang agak lebih kompleks. Nah, setelah kita punya tiga model ini, kalau kita punya data baru gimana gitu ya? Tadi kan kita sudah punya data pengamatan sekitar segini ya. Katakanlah ada eh, 20 pengamatan. Kalau kita ingin data baru, prediksinya gimana gitu ya? Kita bisa bikin dari data model yang sudah ada di sini ya. Kita bikin simulasi gitu ya. Dengan menerima input, nanti kita pakai model model simple atau sederhana. Model S itu simple, sederhana. Model M itu multiple atau berganda. Dan model P itu adalah model polynomial regression. Jadi tadi kita udah melatih tiga model. Di sini kita bisa pakai langsung untuk memprediksi dengan fungsi predik. Ini coba kita run gitu ya. Nah, kita diminta memasukkan suhu air. Misalkan suhu air yang kita cermati adalah 28,5 gitu misalkan. Terus masukkan dosis pakan harian yang kita berikan. Misalkan tadi berapa sih? Dosis pakan yang kita berikan oh, di belasan. Ada di 22 misalkan. Nah, nanti kita bisa melihat prediksinya. Nah, hasil prediksi berat udang menggunakan model simple regresi sederhana atau regresi sederhana di sini adalah nanti 28,31 gram. Menggunakan model berganda, di sini ada 29,73 gram. Kalau menggunakan model polinomial, prediksi kita ada di 30,12 gram. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari regresi untuk memprediksi berat udang. Jadi dengan data yang sama pun gitu ya. Ini kan kita punya data yang sama ya.
suhu air yang sama, dosis pakan yang sama, tapi dia bisa menghasilkan model yang beragam gitu. Dan ini kita nggak tahu akurat tuh yang akurat siapa gitu, tapi setidaknya nanti kita bisa mengestimasi. Dan kebetulan ini kan perbedaannya nggak beda jauh gitu ya. Kalau kita mau nyoba, kita coba bisa cek dulu dengan data asli, misalkan ini tiga asli ya, 28,5 dengan 21. Coba kita coba lagi, 28,5 dengan 21, 28,5 dengan 21. Nah, di sini hasilnya adalah 27 gram, 27 gram, dan 30 gram. Nah, data aslinya berapa gitu ya? 28,5 dengan 21, data aslinya adalah 29,8 gram. Nah, di sini berarti kan ada selisih dari semua model. Model satu dan model 2 itu ada di 27, model 3 ada di 30. Nah, mana yang paling dekat dengan data asli gitu. Nah, itu nanti ada di sisi evaluasi. Kita untuk mengevaluasi model, kita melihat errornya. Error itu adalah perbedaan antara prediksi kita dengan data aslinya. Tadi data aslinya ada di 29, sekian gitu ya. Di data prediksi ada yang 27, 27 sama 30. Kita lihat dari selisih angkanya, 27 ke 29 itu selisihnya 2, 29 ke 30 itu selisihnya 1. Mana yang lebih bagus? Kalau kita mau melihat dari selisih, berarti yang selisihnya lebih kecil itu yang bagus gitu. Jadi dalam kasus ini, model polinomial itu lebih bagus untuk memprediksi berat udang dibandingkan model simple dan juga model multiple linear regression gitu. Nah, ini adalah contoh pemanfaatannya. Tergantung dari data yang kalian miliki, fiturnya kan bisa diperbanyak gitu ya. Nggak cuma suhu sama pakan aja, bisa ada dissolved oksigen, bisa aja ada musim, bisa aja ada jenis ikannya atau jenis udangnya. Nah, itu nanti bisa digabungkan di sini gitu. Nah, itu adalah demonya yang nanti bisa kalian pakai, bisa kalian pelajari lagi gitu ya. Terus materinya sudah saya cukupkan sampai di sini. Sebelum saya akhiri, adakah yang mau ditanyakan dulu? Habis ini kita presensi. Untuk materi nanti saya akan share di Kulon seperti biasa.